Besti. Oke, halo Besti. Nah, kayaknya kita satu hari penuh ini tuh ketemunya sama aku lagi ya. Tadi siang ketemu sama aku, sekarang ketemunya sama aku lagi. Semoga teman-teman nggak bosen ya ngeliat aku terus. Aku tuh pengen talking session nih, Besti. Aku pengen talking session sama salah satu sahabat aku nih dari salah satu komunitas kayaknya nih. Kalau tadi kan kita sama Emina Girl Gang Ambassador ya, dan sekarang aku mau talking session sama salah satu kursus. Kakak ada GA, iya dong, pasti nanti akan ada giveaway nih. Jadi teman-teman stay tune terus ya. Di sini tuh kita mau bahas-bahas tentang Hari Ibu, karena kan kemarin kita kan di bulan ini tuh sempat ada Hari Ibu ya, walaupun udah lewat. Tapi nanti sini kita mau cerita-cerita mengenai Hari Ibu. Di sini aku tuh bareng sama sahabat aku yang udah join, langsung aja aku undang. Oke. Halo. Iya, halo. Oke, suaraku kedengaran jelas ya, Kak? Jelas. Nah, mungkin kakak bisa perkenalan terlebih dahulu ya, karena kan di sini kan ada sahabat-sahabat dari Emina Kosmetik Jakarta yang belum kenal nih sama kakak. Silahkan. Oke, halo, selamat malam semuanya. Nah, di sini perkenalkan nama aku Tini. Aku jadi COO dari kursusku.id. Salam kenal semuanya. Semoga suara aku jelas ya, dan semoga nanti 1 jam ke depan kita ngobrolnya asik temanya. Itu aja sih. Oke, namanya Kak Tari ya. Dipanggilnya Kak Tari aja kali ya, Kak? Atau Kak siapa nih? Tari aja. Oke, Kak Tari. Kak Tari, sebelum kita masuk ke topik, mungkin aku mau sedikit pertanyaan dulu kali ya, Kak Tari, buat mewakilkan dari teman-teman Emina Kosmetik Jakarta. Sekarang kita kan akan membahas mengenai Hari Ibu di Kak Tari. Nah, sedangkan nama komunitas Kak Tari ini kan kursusku. Nah, kenapa sih kita tuh ngebahas Hari Ibu gitu loh, Kak Tari? Padahal kan komunitas dari Kak Tari ini kan komunitas kursusku.id ya, Kak Tari. Yang dimana tuh biasanya kalau kursus-kursus gitu tuh paling tuh kayak kursus bahasa Inggris, kursus-kursus matematika kayak gitu. Kenapa sih kok kursusku.id malah ngebahas mengenai Hari Ibu? Oke, terima kasih Mbak Delvi atas pertanyaannya. Nah, sebenarnya sih kalau kita dari sejarah atau histori perkembangan kursus.id ya, sebenarnya kursus.id itu awal mulanya itu kayak punya mimpi yang supaya nanti ke depannya itu kayak e-commerce, tapi e-commerce itu kan biasanya lebih ke produk ya. Nah, kursus.id itu dulu banget waktu kan foundernya itu teman aku. Jadi, teman aku itu punya mimpi kursus.id itu akan kayak e-commerce, cuman kalau e-commerce biasa itu kan produk, kalau kita tuh nah, jadi kayak kita menyediakan produk-produk berupa jasa kayak jasa menjahit misalnya, atau jasa misalnya kursus komputer, atau kursus apalagi ya, kursus bertani misalnya, atau gimana TOEFL gitu-gitu. Jadi sebenarnya sih awalnya tuh luas banget kursus.id, makanya namanya itu kursusku gitu kan. Jadi banyak banget kursus yang ada di situ. Awalnya tuh seperti itu. Nah, lalu ternyata awalnya itu kan rencananya mau offline, tapi ternyata karena kita kan dari sebelum pandemi tuh udah ini banget ya, online segala macam tuh lebih fleksibel gitu ya. Walaupun waktu itu sebelum pandemi belum ada Zoom segala macam, tapi sudah mulai ada Pulwap, kelas-kelas WhatsApp, dan apalagi itu kebanyakan tuh ibu-ibu yang ikutan, karena ibu-ibu itu kan mana nanti misalnya wanita karir, dia harus bekerja, terus juga nanti di rumah ngurus anak, tapi tetap gitu dalam hati tuh kita pengen banget ngembangin bakat kita yang mungkin zaman dulu aduh banget nih jadi MC, atau aduh pengen banget jahit
gimana ya, nggak ada lagi waktunya kalau misalnya harus ke tempat kursus misalnya seminggu beberapa kali. Nah akhirnya kita mulai mengalihkan ke online dan kita mulai apa ya, ngadain sendiri gitu kelas-kelasnya. Jadi namanya juga kan mungkin rezeki gitu ya, rezeki datangnya dari ibu-ibu. Jadi akhirnya sekarang kursus.id itu jadinya visi untuk mengembangkan minat dan bakat perempuan gitu. Jadi gimana supaya perempuan itu banyak yang belum jadi ibu, baik yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, sudah jadi ibu atau sudah jadi nenek, itu tetap bisa buat ngembangin bakatnya gitu. Karena kan kalau di rumah tuh pengen menjahit tapi nggak tahu gimana caranya. Nah itu bisa gitu di kursus.id untuk juga parenting, gimana sih ngurus anak, gimana sih mendidik anak, kan nggak bisa tiap hari ke dokter, nggak bisa tiap hari ke psikolog anak. Nah kursus.id itu mau fasilitas itu gitu. Wow, keren banget ya Kak Tari. Jadi kursus.id ini tuh nggak hanya untuk kursus-kursus pelajaran ya. Jadi semua kursus tuh bisa belajar di kursusku.id. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Tari, kalau kursusku.id ini tuh udah berdiri berapa lama sih Kak Tari? Nah, sebenarnya kalau dari awal banget, jadi kursus.id itu kan didirikan itu sekitar pertengahan tahun 2019. Jadi sebenarnya sekarang sudah hampir mau 3 tahun gitu, jadi udah 2 tahun lebih. Nah, tapi memang untuk awal-awal mula itu kan masih merintis gitu ya, jadi masih bingung tuh, masih hybrid, jadi masih offline, nanti ada online gitu. Nah, bener-bener memulai full online itu sekitar akhir 2019 ya. Jadi kayak pertengahan ke akhir 2019. Jadi ya udah jalan 2 tahun lebih. Wow, udah lumayan lama banget ya Kak Tari, dari 2019 sampai sekarang udah mau 2022. Keren banget. Nah, Kak Tari kalau boleh tahu nih anggota atau tim kali ya Kak Tari ya, dari tim dulu kali ya. Tim dari khususku.id ini tuh ada berapa sih Kak Tari? Atau ada bagian-bagiannya gitu Kak Tari? Oke, nah sebenarnya kalau tim yang benar-benar dari awal banget itu malah cowok-cowok semua. Jadi ya. Jadi aku CEO, terus teman aku tuh sekarang CEO. Nah, yang benar-benar jadi founder itu justru suaminya dia gitu. Suaminya dia sama teman-teman suami beliau itu para cowok Fasilkom UI. Nah, juga kerjasama dengan Astrid itu yang jadi CEO sekarang. Nah, mereka itu yang kebanyakan cowok gitu, kalau nggak salah 4 cowok 1 cewek, yang si Astrid itu ikut hibah DIIB, DIIB UI, terus dapat dan akhirnya jadi modal buat kursus pun. Jadi kalau founder tuh cowok-cowok ya, bapak-bapak itu pasti kerjanya nggak cuma di kursus.id, juga membangun bakat dan minat yang lain. Dan yang aktif sekarang jadinya ibu-ibunya. Jadi ada Astrid itu jadi CEO, pimpinan kami. Terus juga ada aku CEO-nya. Terus ada, kalau yang sekarang sih ya itu ada 4. Jadi ada Astrid, terus ada aku, terus juga ada Rizky itu admin juga, dan ada Ana, itu bagian tim desain. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeliat desain-desain itu ada fitsnya, ada ini, itu semuanya bikin Ana. Terus kalau misalnya Rizky biasa itu bagian operasional juga, jadi yang hubungan dari terus kelas, terus iya tentu schedule segala macam, masukin peserta itu semuanya yang bareng-bareng juga sih, cuman perjalanan sih jadi cewek-cewek sekarang di bawah. Oke, kalau untuk anggotanya nih Kak Tari, kayak di aku agak putus-putus ya. Kira-kira aku ulang ya Kak Tari ya. Untuk anggota yang ada di kursusku.id tuh ada berapa sih Kak Tari? Mungkin kan sini teman-teman dari Ibna juga ada yang belum tahu ya Kak Tari. Oh gitu. Kalau sekarang udah jelas belum? Atau masih putus-putus? Udah jelas. Oh iya. Nah jadi intinya kalau di kursus.id itu sekarang gitu ya, di luar dari para founder jadi ada Astrid, terus ada aku CEO-nya, terus ada Rizky itu bagian operasional, dan ada Ana itu bagian desain. Jadi
Kalau perjabatan sih dia berempat, cuman memang ada standarnya kayak ini itu para bapak-bapak gitu, tapi yang benar-benar aktif kita berempat. Oke. Berarti kalau itu tuh masuknya tuh di Gotsuko itu hanya tim intinya aja ya Kak Tari ya? Atau mungkin maksud aku tuh kayak ada anggota-anggota dari peserta luar kayak gitu yang bergabung di kursusku kayak gitu loh Kak Tari. Oh gitu. Nah kalau misalnya itu kan tadi tim inti ya berempat, tapi kalau tim dari luar sih kebanyakan kayak peserta-peserta yang loyal banget, yang dari awal kayak bersama dan juga yang namanya afiliasi. Jadi di kursus.id itu ada tim inti, terus juga ada tim afiliasi, usaha gitu. Terus juga yang luar setiap peserta itu kan memang ada ikut, tapi kalau afiliasi itu memang promo. Sorry banget ya kamu jalan ya, semoga Semoga terdengar dengan jelas ya Besti-Besti ya. Atau kalau misalnya suara aku atau suara Katari ada yang putus-putus atau tidak terdengar dengan jelas, teman-teman boleh banget langsung komen aja. Jadi kita bisa tahu suara siapa yang sinyalnya kurang bagus. Nah, Katari, tadi kan dari penjelasan mengenai tim inti dan anggota nih Katari. Kalau aku juga pengen tahu ya, kadang-kadang kan dari yang penjelasan kata hari ini itu tuh banyak banget yang mikir atau yang mengira-ngira gitu kalau untuk khususku.id ini itu tuh hanya untuk ibu-ibu atau bapak-bapak aja nih kata hari. Halo kata hari. Oke, Besti-Besti, mungkin kalau dari Katarinya lagi ada kendala sinyal, di sini aku mau bantu untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya kalau dari yang tadi Katari jelaskan, untuk kursusku ini tuh sebenarnya bisa untuk di kalangan usia, kayak gitu sih teman-teman. Jadi biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang itu tuh banyak banget ya yang udah nikah muda, kayak gitu yang pastinya ini adalah awal dari teman-teman belajar nih untuk memiliki sebuah keluarga, kayak gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang, apalagi anak-anak Indonesia kayak gitu ya. Halo Kak Tari. sangat sinyalnya jelek ya kayaknya yang Kita jelek. tadi Oh ya Kak Tari, tadi kan aku sempat menjelaskan ya mungkin di sini tuh teman-teman dari Emina itu tuh banyak yang mengira-ngira kalau kursusku.id ini tuh hanya diperuntukkan untuk ibu-ibu aja nih Kak Tari. Nah di sini aku ngebantu ngejelasin juga nih Kak Tari karena anak-anak Indonesia zaman sekarang tuh kan banyak banget ya Kak Tari ya yang nikahnya itu di usia yang muda ya kan kayak 19 tahun, 17 tahun bahkan ya Kak Tari. Nah jadi kursusku.id itu nggak hanya untuk ibu-ibu, bener nggak Kak Tari? Jadi untuk anak-anak yang emang udah ada pemikiran untuk menuju ke sebuah keluarga gitu ya Kak Tari ya, membentuk sebuah keluarga. Oke, ini suaraku udah kedengeran ya? Udah Kak Oke. Tari. Nah, iya bener banget. Jadi kalau dari kursus.id itu sebenarnya kalau memang sih kebanyakan tuh mostly parenting memang temanya. Tapi di luar dari parenting itu juga ada yang lain. Jadi seperti parenting ada tentunya, terus juga dari kesehatan, kecantikan, bahkan ada pertanian juga gitu. Jadi memang sebagian besar ibu-ibu tentang parenting gitu. Tapi selain parenting juga ada, dan tentu saja itu kalau dari pendaftar kami nggak pernah dari kursus ini nggak pernah membatasi harus ibu-ibu gitu. Jadi bahkan ada yang seperti kata Davi bilang tadi ya, itu ada yang belum menikah tapi kayaknya tertarik banget ke arah parenting, itu tentu aja boleh ikut. Atau yang sudah menikah tapi misalnya belum punya anak tapi pengen nabung dulu nih ilmunya supaya nanti saat punya anak dia bisa mempraktekkan ilmunya. Bahkan ada yang belum menikah, jauh masih remaja tapi misalnya mau ikut temanya yang kesehatan, kecantikan, atau tentang masak. Jadi kan bapak-bapak juga. Jadi dari ilmu parenting itu sebagian besar memang ibu-ibu, sebagian kecil itu bapak-bapak. Oke, jadi banyak banget ya di sini tuh kursusnya itu tuh nggak hanya untuk mengenai parenting aja ya Kak
Tari ya. Jadi banyak banget kursus-kursus. Atau kalau misalnya besti-besti dari Emina ada yang berminat gitu ya mau ikut kursus-kursus kayak komputer. Padahal kan komputer itu kan penting banget ya di dunia pekerjaan. Apalagi teman-teman yang masih sekolah nih pengen banget punya ilmu di dunia komputer. Karena komputer itu benar-benar penting kalau di dunia pekerjaan. Kalian bisa di kantoran, di manapun itu kalian perlu menggunakan yang namanya komputer ataupun laptop. Jadi kalian bisa nih ikut-ikut di belajar ilmunya, nambah-nambah ilmu di kursusku.id. Nah, kira-kira nih Kak Tari, kalau misalnya kita mau bergabung atau join nih Kak Tari di kursusku.id, apakah ada dana atau pendaftaran gitu Kak Tari? Oke, jadi kalau di kursusku.id sebenarnya kalau untuk mendaftar jadi membernya gitu ya, cuma daftar doang itu gratis. Semudah kita kayak apa ya? Daftar email, daftar Facebook, daftar Instagram itu gratis dan di kursusku.id juga gitu. Kalau mau jadi peserta, kalau mau jadi member itu gratis. Nah, tapi kalau misalnya mau anggaplah mesan kelasnya atau order kelas ya tentu saja ada biayanya. Nah biayanya itu sebenarnya tergantung, ada yang gratis jadi kita tuh kadang kalau dulu sih kayak tiap bulan tiap minggu tuh ada kelas gratis. Kalau sekarang sih ya mungkin ada yang sebulan sekali, ada yang 2 bulan sekali. Nah itu ada yang gratis tapi ada juga yang berbayar, dan berbayar itu sebenarnya kita paling mahal 50.000 sih per kelas, jadi itu paling mahal. Biasanya pasti di bawah itu ada yang 25, 35 gitu, jadi Oke. untuk kelasnya gitu. 50.000 paling mahal ya Kak Tari ya. Kalau menurut aku 50.000 itu tuh udah balance banget loh Kak Tari. Bahkan kalau kalian kursus-kursus di luaran sana itu tuh biayanya tuh bahkan lebih dari 50.000. Itu bisa sampai 300.000, 200.000, bener nggak Kak Tari? Betul Dan betul itu tuh banget. ilmu yang tepat juga nggak sesuai. Kadang-kadang yang Kak Tari kita udah bayar mahal tapi ilmunya kurang sesuai nih. Nah kalau di sini besti-besti tuh cuman dapat ilmu, nggak cuman dapat ilmu aja, dan teman-teman juga bisa dapetin harga yang affordable juga ya Kak Tari ya. 50.000 itu udah termasuk yang paling mahal di kursusku.id. Dimana baik lagi sih ya ke teman-temannya ya Kak Tari. Oke, Iya kayaknya betul. dia Kak Tari kayaknya di aku kameranya lagi ada kendala kali ya dari sinyalnya, tapi nggak apa-apa, suaranya masih oke. Iya, kalau aku suaranya oke aja nih ya. Oke, suaranya oke. Oh iya, aku mau balik lagi sih Kak Tari mengenai kursusku.id ya Kak Tari. Kira-kira nih Kak Tari, apakah sekarang-sekarang ini tuh udah pernah ada acara-acara offline gitu Kak Tari? Oke, jadi kalau untuk yang sekarang itu kan memang lagi pandemi, walaupun sebenarnya tidak strict, tidak seketat tahun lalu, tapi tetap masih di era pandemi dan sebenarnya masih diutamakan untuk melakukan semuanya di dalam rumah aja gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dari offline itu ada, tapi tahun 2020 sebelum PPKM. Iya, PPKM ya. Jadi sebelum PPKM, sebelum PSBB itu pernah offline temu komunitas. Jadi di kursusku.id itu ada komunitas namanya BBB, Bunda Belajar dan Berbagi. Nah, itu Oh, oke oke, baru tahu nih aku. Oke. ada komunitas BBB lain, cuman itu kan di bulan Februari. Nah, di bulan Februari itu mulai PSBB. Jadi udah habis itu nggak offline lagi. Jadi hampir 100% itu semuanya online. Temu komunitasnya, kelas Zoom, kelas WhatsApp itu semuanya online gitu. Terakhir tahun kemarin aja yang offline pas temu komunitas. Oke, keren banget ya teman-teman. Jadi bisa nih langsung join aja, mumpung joinnya gratis. Jadi kalau misalnya ada webinar-webinarnya aja yang ada biaya pendaftarannya. Tapi itu tuh juga balance banget. Kadang ada yang ada biaya pendaftaran dan ada juga yang enggak. Jadi tergantung sama teman-teman nih mau ngikutin kursus yang apa. Kayak gitu. Oke deh, sekarang aku udah tahu nih mengenai kursusku.id. Mungkin teman-teman juga udah dikit-dikit paham ya apa sih sekarang nih kursusku.id. Kenapa kursusku.id bahasnya Hari Ibu gitu loh. Oke, balik lagi nih ke topik ya Kak Tari mengenai Hari Ibu. Sebenarnya tuh apakah Hari Ibu ini tuh itu kan pertanyaan gampang banget sih ya Kak Tari. Mungkin ada beberapa yang
belum tahu juga nih apakah hari ibu itu dirayakan hanya pada tanggal-tanggal tertentu Kak Tari. Oke, ya ini sebenarnya udah pertanyaan umum dan pasti yang nonton ini enggak lah gitu ya kan. Jadi dalam hati yang enggak lah gitu ya. Sebenarnya kalau bagi aku pribadi cuman apa ya? Cuman di atas kalender aja, cuman kayak di atas kertas doang. Oh ini ibu gitu. Tapi kalau untuk itu kayak perayaannya gitu ya. Tapi kalau untuk ngucapin sayang ibu, cinta ke ibu, ibu baik ibu, terus gimana ya, merasakan cinta dan kasih sayang dari ibu tuh udah literally tiap hari, tiap hembusan nafas sih kita tahu kalau ibu sayang sama kita gitu. Dan bahkan kalau di kursus Kode ID itu ada kita yang usianya itu udah nenek-nenek puluhan 70-an tahun, dan sebenarnya gimana ya, beliau tuh ngaku kalau beliau tuh gaptek sebenarnya nggak ngerti, jadi diajarin sama cucunya. Dan beliau pengen daftar parenting di kursus.id karena beliau merasa masih kurang gitu ilmunya dan mau mendidik cucunya atau anak itu lebih baik lagi. Sebesar itulah cinta seorang ibu gitu. Udah nenek-nenek, maksudnya kan sebenarnya yang wajib untuk mendidik cucunya kan ya ibunya gitu. Tapi ternyata orang tua tuh sampai kapanpun mau berbuat yang terbaik gitu untuk anak. Nanti terharu aku. Oke. Oke Kak Tari. Nah aku ada pertanyaan juga nih ya Kak Tari. Kan kalau followers dari Emina ya Kak Tari itu banyak banget yang remaja-remaja nih Kak Tari. Apakah kita mungkin ada beberapa remaja yang udah menikah di usia dini kayak gitu ya Kak Tari, antara usia 17 atau antara usia 19 tahun. Itu kan yang dimana mungkin mental mereka kan belum siap untuk menjadi seorang ibu nih Kak Tari. Mungkin ada nggak sih Kak Tari kayak tips-tips gitu dari Kak Tari untuk mereka nih yang akan memulai atau yang sudah terlanjur memulai sebagai seorang ibu? Pasti kan berat banget ya, harus merawat anak, mendidik anak, yang itu tuh gak gampang banget gitu loh Kak Tari. Oke, sebelumnya aku mau, semoga suaraku kedengeran ya, jelas ya, walaupun mungkin wajahnya buram, tapi apa semoga suaranya terdengar. Nah, sebenarnya ya kalau dari masalah menikah atau masalah punya anak, masalah ngurus anak itu gimana ya? Sebuah ada kita pasti kita akan merasa kalau kita tuh masih kurang gitu. Karena ini aku punya teman aku tuh sekarang umurnya sekitar 27-28 dan dia baru nikah, jadi nikah umur 27 dan punya anak di usia 28. Menurut Besti Emina di sini umur 28 tuh udah mateng banget, maksudnya pasti udah oke banget lah gitu kan, parentingnya udah oke banget gitu dibanding mungkin iya dibanding umur-umur yang ada yang belasan, karena namanya juga ilmu itu digali terus. Tapi teman aku itu ya mungkin apa ya, belajar lagi lah atau gimana, dia sampai dan mungkin mentalnya belum kuat gitu, dia sempat kena baby blues gitu. Dan tapi alhamdulillahnya baby bluesnya tuh nggak lama karena suaminya, keluarganya itu menyadari dan oke, udah tahu nih ini baby blues dan segera ditangani gitu. Nah, jadi yang pertama banget, karena itu adalah pengalaman teman aku pribadi di depan kita gitu ya. Nah, mungkin kalau dari aku pribadi sih yang pertama makan mental dulu, dan ini pasti susah tapi tolong tutup telinga karena yang mungkin dengan omongan orang yang jelek-jelek gitu. Maksudnya memang udah terlanjur nih, kita udah punya anak di usia muda, kuatin mental, harus kuat, harus sehat karena ibunya tuh harus bahagia, karena kalau ibunya nggak bahagia tuh anak pasti ngerasain, kan anak itu yang benar dalam perut, terus keluar dari dalam perut kita, terus juga tiap hari ngeliat kita, tiap hari tuh kita gitu. Kalau misalnya kita semangat apa tuh anak pasti ngerasain gitu. Jadi ya itu punya dulu lah untuk omongan orang, yang penting kita udah siap mental, kita udah kuatin mental, kita udah belajar parenting, kita udah apa ya, udah siap gitu, udah
udah berusaha untuk siap menjadi seorang ibu, ya udah kita kasih semuanya aja, all aja, kasih semaksimal mungkin cinta kita untuk anak kita. Itu sih dari aku. Semangat ya, aku pasti amazed banget sama orang yang masih remaja tapi sudah memutuskan untuk menikah dan punya anak dan bisa gitu membesarkan anaknya jadi anak yang hebat. Itu keren banget karena nggak semua bisa kayak gitu. Mentalnya sudah cukup kuat gitu ya. Bahkan kita aja ya ada juga anak-anak yang usianya di usia 17 atau 18 19 tahun yang udah menikah dan dia berhasil menjadi seorang ibu, sedangkan ada juga yang usianya sudah cukup matang tapi dia masih gagal gitu ya menjadi seorang ibu. Nah, mungkin tadi kan kita balik lagi ya, aku tadi dengar kata itu ada sebut-sebut mengenai baby blues gitu ya Kak Tari. Nah, baby blues ini kan memang bersangkutan dengan ibu-ibu muda gitu ya Kak Tari. Nah, itu tuh efek-efek dari baby blues itu apa aja sih ya Kak Tari? Oke, nah sebenarnya mungkin kalau dari kapasitas aku kan bukan dokter ya, jadi sebenarnya aku takut sebenarnya menjelaskan tentang ilmiah gitu. Tapi kalau di gejalanya sih baby blues itu dia kayak ngerasa gimana ya, ngelihat bayinya itu tuh udah sedih duluan karena banyak banget di dalam pikiran gitu. Ada merasa bersalah, ada ngerasa gimana ya, benci sama diri sendiri karena ngerasa nggak bisa ngurus anak gitu. Terus juga baru ngelihat anak tuh kayak udah nggak mau pegang. Menurut aku tuh bukan benci sama anaknya ya, tapi ngerasa aduh aku nih takut banget, aku nih nggak bisa gitu jadi ibu yang baik, aku nih gagal jadi seorang ibu, aku nggak mau lihat gitu karena kayak itu ngerasa aku nih gagal setiap anaknya gitu. Kalau dari aku sih seperti itu. Jadi gejalanya itu sampai yang aku nggak tahu ya batasnya itu dari paling rendah sampai paling tinggi itu kayak gimana, tapi sampai nangis yang seharian semalaman, terus ya gitulah sampai nangisnya tuh nggak berhenti gitu sampai akhirnya ditenangin sama keluarga tahu benar-benar support sama keluarganya, baru tenang gitu. Pokoknya baby blues itu benar-benar cinta dari keluarga itu perlu banget, jadi harus benar di sounding oke, kami ini cinta gitu sama kamu nggak sendirian, anak nggak sendirian, ada neneknya, ada kakeknya, ada ayahnya gitu, ada tante-tantenya yang akan terus anaknya juga gitu, tenang aja, kamu nggak sendiri gitu sih. Dan alhamdulillah dia sudah baik-baik saja, tidak ada cuman shock awal aja. Oke, keren banget ya kalau kita ngebahas tentang ibu tuh pasti tuh banyak banget ya, apalagi pengorbanan seorang ibu kayak gitu. Kadang juga ada ya Katari ibu yang gagal dalam mengurus, merasa gagal dalam mengurus anaknya. Nah, kalau dari Katari tuh gimana sih tanggapan Katari terhadap pemikiran-pemikiran seorang ibu yang bahkan usianya itu udah cukup matang gitu loh Katari? Oh tapi dia merasa gagal gitu ya. Kalau menurut Iya. kalau menurut aku pribadi ya, ini sekali lagi menurut aku pribadi, sebenarnya nggak ada ibu yang gagal gitu, karena aku tahu setiap ibu sejahat ibu tuh dalam hati aku tahu ini anak aku gitu kan, aku pasti sayang sama anak aku. Nah cuman mungkin ada beberapa faktor mungkin yang akhirnya membuat dia merasa gagal gitu, karena kan manusia nggak ada yang sempurna dan jadi sama juga gitu. Aku sebenarnya cerita-cerita tentang pengalaman dari temen aku ini, aku sih aku belum punya anak gitu, tapi kalau dari cerita temen aku sih namanya juga kita punya anak, kita baru punya anak apalagi anak pertama biasanya. Nah kita punya anak nih, anak pertama bener-bener baru gitu, jadi itu kita nggak ngerti, ngapain kita takut atas masa depan dia gitu. Sebenarnya sih gagal karena itu gitu. Jadi gimana nih nanti ke depannya, apalagi kalau sekarang kalau misalnya besti Emina lihat itu banyak banget terus pelecehan seksual yang akhirnya sekarang muncul ini nggak ngelihat nggak kayak berita-berita pelecehan seksual guru pesantren ke anak didiknya, pelecehan seksual ayah ke anaknya, ke keponakannya gitu. Apalagi terutama buat yang punya perempuan itu aduh gimana nih anak aku ke depannya gimana gitu, takut gimana ya, takut nanti anak aku kenapa gitu, aku takut
nanti aku nggak bisa jaga dia, gimana nanti saat di luar gitu. Misalnya di luar jangkauan kita kan, kita nggak mungkin 24 jam terus sama anak kan. Bisa jadi pas anaknya sekolah kita pergi, kita nggak bisa lihat dia, aduh gimana nih dia baik-baik aja nggak hilang gitu, atau dia nanti sama temen dia lain lagi, nanti ada orang asing gitu-gitu sih, lebih ke rasa takut aja gitu. Itu aja dari orang tua, dari muda yang benar-benar jadi anak pertama dia gitu. Jadi tetap semangat ya sang ibu. Aduh, aku nggak bisa, nggak benar-benar lupa seorang ibu yang benar sekarang tuh semangat. Jadi seorang ibu tuh kayak untuk dirinya sendiri juga harus gitu, sebagai seorang istri juga, sebagai seorang anak juga ke orang tuanya, terus sebagai seorang ibu ke anaknya, terus juga sebagai wanita karir misalnya, dia ke pekerjaan misalnya kayak gitu. Itu kan juga harus apa ya, kita tuh benar-benar harus dituntut jadi yang terbaik dari versi kita gitu. Semangat. Semangat ya, pokoknya kita harus semangat. Mau yang usianya 17, usia 30 harus semangat. Menjadi orang tua itu tuh gampang-gampang susah ya, Kak Tari ya. Paling kita. Oke, Kak Tari, aku juga ada sedikit pertanyaan nih Kak Tari. Ini mungkin di lingkungan aku banyak banget sih yang selalu melemparkan pertanyaan ini sama aku. Kayak gimana sih misalnya kan ada juga ya anak-anak yang susah untuk dididik gitu ya Kak Tari, dalam bahasa. Nah gimana sih nih anak gue udah gue didik seberusaha mungkin tapi kok tetap kayak gitu, gimana nih Kak Tari? Kayak misalnya ada juga yang hamil duluan, mohon maaf gitu ya Kak Tari, atau bahkan dia melakukan hal-hal yang bikin malu keluar, bikin malu seorang ibu gitu loh Kak Tari. Oke, jadi sebenarnya kalau masalah anak itu kan terbagi jadi beberapa usia ya. Sekarang kita membicarakan dulu usia yang masih kecil, karena kan kalau udah dewasa itu kan beda lagi ceritanya kan, karena itu sifat dan karakter. Kalau dari yang kecil ini sebenarnya pas banget Delvi nanya ini, karena di bulan Desember ini ada kelas di kursus itu tentang gentle discipline. Jadi gimana mendisiplinkan ya, daftar ya. Iya gitu. Kita kontak batin banget. Jadi ini promo, jadi sambil promo sambil cerita juga. Jadi mendisiplinkan anak ini kan yang kalau kita lihatnya dari anak ya, bukan orang anak gede. Ini anak yang benar-benar masih TK, SD gitu. Gimana sih cara kita mendisiplinkan anak? Kadang tuh sama orang tua di Indonesia tuh karakternya lebih, kamu harus kayak gini, kamu harus A, kamu harus B gitu. Terus kalau bisa jangan reward. Kamu kalau dapat 100, mama kasih es krim, udah gitu. Padahal anak itu kadang yang dia butuhin, yang dia perlukan supaya dia bisa nurut, nggak cuma masalah es krim, nggak cuma masalah gadget. Misalnya kamu harus ranking 1, nanti papa beliin misalnya handphone kayak gitu, atau kamu boleh main game sepuasnya gitu. Sebenarnya itu keperluan anak nggak cuma benda, nggak cuma masalah materi gitu. Nah, makanya di jangka disiplin itu nanti di bulan Desember nih, yang pertama itu ada 3 sesi. Jadi ada 3 tahap gimana cara mendisiplin anak. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu kebutuhan anak. Jadi nanti di tahap 1 ada tentang kebutuhan anak. Kita harus tahu anak itu apa sih, supaya merasa oke, aku ini penting gitu, aku ini dihargai, disayangi gitu. Dan habis itu baru harus bisa lihat sendiri ya di website kurikulum. Pokoknya untuk mendisiplinkan anak tuh ada tahapan-tahapannya gitu, nggak cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, terus kalau untuk yang anak yang udah gede itu juga kemarin ada sih kelas ya dari kursus.id itu, kalau nggak salah judulnya tentang kayak ini. Biasanya kalau anak udah gede, maksudnya gedenya tuh gede udah dewasa sebenarnya, udah punya KTP, udah punya SIM, tapi itu kan biasanya ada inner child atau ada akhirnya bikin dia kayak apa ya, bandel gitulah, kayak apa ya, mantul gitu kalau ngomongin pas gede dirinya. Nah, itu yang pertama pasti kita harus sembuhin inner child dulu, atau kalau di Indonesia kan tuh luka pengasuhan. Jadi kita harus tahu dulu luka dia apa, terus gimana cara nyembuhinnya,
Jadi ada kantong marah juga, dihabiskan dulu kantong marahnya. Jadi dia keluarin dulu marahnya, dikeluarin, sedihnya dikeluarin, luka pengasuhannya dikeluarin, terus nanti baru dia bisa lega gitu, kayak gelas tuh udah kita kosongin, nanti baru akhirnya kita bisa nasehatin gitu. Kita bisa, dia bisa nerima lagi gitu karena gelas udah kosong. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf ya kalau kurang. Ini juga sebenarnya materi-materi di kelas juga nih yang aku sampaikan. Mungkin nanti kalau teman-teman dari Emina atau teman-teman dari khususku.id mau tahu gimana sih lebih lengkapnya, kalian bisa ikutin webinar nanti di bulan Desember. Pendaftarannya gimana nih Kak Tari nih? Gimana sih biar daftar gitu ya, biar bisa ikut webinar itu? Oke, jadi sebenarnya kalau pemesanan itu sama kayak e-commerce biasa juga, tapi di sini belum ada aplikasi, jadi lewat website. Jadi ke browser, terus ketik aja kursusku.id. Udah muncul, silahkan sign in akun dulu, daftar dulu, terus udah bisa langsung pesan. Proses pembayarannya juga ada di situ. Nah, tapi kalau misalnya, aduh, gimana ya, ribet gitu, atau nggak tahu nih step-stepnya, itu bisa aja nanti lewat DM Instagram. Jadi ke Instagram kursusku, di Instagram kursusku udah lengkap kontaknya, ada nomor, bisa DM Instagram, ada websitenya juga kalau mau lihat-lihat kelas atau mau nanya-nanya dulu, WA adminnya juga bisa, nanti kita jelasin satu-satu gitu, yang mau ditanyain atau apa yang mau dipesan. Oke, jadi teman langsung aja ya didaftar biar teman-teman tahu nih, anak jangan yang hanya yang udah usianya udah cukup matang, tapi yang baru mau menjadi seorang ibu atau baru mau membuat suatu keluarga gitu kan, biar nanti tahu gimana sih caranya menjadi seorang ibu yang benar, yang baik, yang bisa yang pokoknya yang bisa gimana ya katanya aku, soalnya aku ibu nih. Iya, betul banget. Nah, nanti kalian bisa ikutin ke webinarnya di khususku.id. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih dari aku nih, Kak Tari, sebelum kita selesai. Aku mau tanya, pasti Kak Tari yang dari Kak Tari sendiri, yang spesial gitu Kak Tari dari seorang ibu. Oke, kalau yang spesial dari ibu ini jujur karena mamaku udah nggak ada. Tapi aku nggak mau bestie Amina di sini menyesal, mempunyai penyesalan seperti aku. Jadi kalau spesialnya seorang ibu tuh menurut aku semuanya spesial, baik itu kelebihannya dan kekurangannya itu spesial. Mungkin yang bilang aduh HP terus gitu ya, atau mungkin misalnya ada yang agama Islam, aduh disuruh sholat terus sampai mungkin dimarah-marahin terus, terus gitu. Terus misalnya kayak malas makan, atau misalnya tidurnya apa tuh namanya, begadang, terus orang tuanya marah-marah terus atau ibunya marah-marah terus. Biasanya kan kalau ibu-ibu marah ngomel-ngomel ya kan. Nah mungkin kalau sekarang di saat orang tuanya masih ada, mungkin sekarang kayak aduh jengkel banget tuh, mama aku tuh marah banget, mama aku tuh ngomel-ngomel terus gitu. Tapi maksudnya kalau di posisi seperti aku yang ibunya udah nggak ada, aku tuh justru merindukan momen-momen itu gitu. Aku tuh malah mau diomelin tiap hari daripada nggak diomelin gitu. Jadi menurut aku untuk para di sini orang tua masih lengkap, hargai aja, tolong hargai banget lah mamanya, ibunya, tolong cari tahu makna dibalik omelan dari ibu itu, karena omelan ibu itu tuh banyak banget maknanya. Ada makna kasih sayang, ada makna cinta, ada makna yang tiap malam tuh mikirin anak aku, ya betul, perhatian, aduh anak aku besok gimana gitu, misalnya aduh nanti kalau nggak sholat gimana, atau misalnya keluar malam terus pulangnya malam, aduh anak aku gimana nih, anak itu malam-malam luar ngapain gitu kan, ada rasa takut juga, dan akhirnya keluarlah omelan gitu kan. Jadi sebenarnya di balik omelan itu banyak banget emosi yang dikeluarkan ibu gitu, yang mungkin sebenarnya itu adalah tanda sayang dia ke kita gitu. Jadi jangan negatif thinking dulu gitu, cari tahu dulu gimana.
spesial banget pokoknya kalau ibu Oke, thank you banget Kak Tari. Aku juga Kak Tari. Kalau kalian masih ada, mungkin jadikanlah dia ratu gitu ya Kak Tari ya. Jadikanlah dia ratu satu-satunya di atas satu. Pokoknya dia yang paling satu kayak gitu. Karena nanti ketika dia nggak ada kita akan menyesal. Itulah penting banget arti dari seorang ibu. Oke, thank you banget Kak Tari udah mau talking session sama aku. Dari mulai cerita kursusku apa sih, mungkin banyak yang nanya ya. Dan sekarang mungkin teman-teman dari Emina udah nggak bertanya-tanya lagi nih. Kursusku itu tuh banyak banget ya. Jadi kalau nanti abis selesai ini bakal pindah topik lagi. Jadi materinya tentang komputer, tentang masak gitu ya. Teman-teman nggak perlu kaget lagi karena emang dari kursusku itu bener-bener banyak banget gitu loh. Nah tadi kita udah bahas-bahas tentang mengenai Hari Ibu. Aku juga tadi sempat sedih juga sih. Dan turut berdoa. Sorry banget tadi atas pertanyaan aku ya Kak Tari. Aku nggak tahu. Oh, itu nggak apa-apa, santai aja. Itu jadi pelajaran juga gitu kan, jadi cerita juga. Soalnya kalau nggak gitu nanti teman-teman bestie-bestie Emina di sini nggak pada tahu gitu kan. Ya, benar banget. Semoga talking session dari aku sama Kak Tari ini bermanfaat buat teman-teman dari Emina Kosmetik Jakarta dan teman-teman dari khususku.id. Dan jangan lupa kalau teman-teman mau tahu mengenai selanjutnya mengenai tentang keluarga, tentang seorang ibu, teman-teman bisa ikutin webinarnya ya Kak Tari ya di tanggal berapa Kak Tari? Sebenarnya besok udah mulai, jadi tanggal 27, 28, 29 ya, itu di akhir bulan ya. Jadi di akhir bulan Desember ada, terus nanti di akhir bulan Januari juga tiap bulan di akhir bulan gitu, supaya kita kan awal bulan sampai tengah tuh promosi dulu, launch kelas dulu, ngumpulin peserta, dan nanti kelasnya baru dimulai di akhir bulan. Terus juga ada web kelas yang bisa dibuka anytime anywhere, nggak perlu live, nanti bisa tanya-tanya. Jadi banyak banget kalau di kursusku gitu. Oke, intinya teman-teman harus ikut biar teman-teman tahu nih. Ini bukan khusus untuk yang usianya sudah pas atau sudah matang ya. Jadi kalau kalian yang emang wanita-wanita yang kalau kita tuh menurut aku tuh wanita tuh pasti akan mempunyai sebuah keluarga ya Kak Tari. Jadi tuh menurut aku tuh webinar di khususku.id ini tuh mengenai seorang ibu itu tuh benar-benar penting banget. Jadi kalian jangan lupa buat ikut. Aku mau thank you banget sama Kak Tari udah nemenin aku dari tadi jam 7 sampai sekarang kita udah lumayan lama ya, udah mau sejam ya Kak Tari. Thank you banget dan sorry Kak Tari tadi apabila aku ada salah-salah kata. Teman-teman Emina aku juga sorry banget kalau aku ada salah-salah kata atau kita ada kehilangan sinyal ya Kak Tari ya. Thank you. Aku sih yang sinyal. Oh, Delvi kalau mungkin boleh bisa nggak ini disimpan dulu jadi IGTV supaya aku bisa download dulu mungkin sih baru gitu. Kalau mau dihapus ya buat Oke, Delvi untuk Emina Kosmetik Jakarta. Jujur aku tuh suka banget make up dan mimpi aku tuh sebenarnya live kayak gini sama Emina. Tapi ya kalau di kursusku kan aku jadi COO jadi apa gitu, tapi aduh kapan diundang gitu secara kursusku.id nih masalah ibu-ibu bisa nggak ya tuh gitu Mina gitu ternyata alhamdulillah diundang dan aku berkesempatan live. Terima kasih banget dan mohon maaf juga untuk sinyal dan segala kendala. Semoga next kita bisa ngadain live lagi, ngadain acara lagi, siapa tahu kan kita bisa ngadain tour Zoom bareng Emina tentang make up, tentang perempuan gitu dan kelas-kelas lain. Terima kasih banget. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih Kak Tari, terima kasih teman-teman dari Emina dan khususku.id. See you next live.